Baik pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sebelum kita bahas soal praktik ataupun tudingan adanya monopoli, saya akan ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus, ini seperti apa yang disampaikan oleh Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia, ini mengatakan bahwa terjadi shifting behavior begitu. Anda melihatnya memang terjadi shifting behavior, kenapa? Ya, selain pernyataan Pak Bahlil juga tadi Mbak Anggi kan mengatakan terjadi lonjakan itu kan. Ya memang fenomenanya pasca kejadian istilah oplosan itu, dan kemudian masyarakat menelan mentah-mentah istilah oplosan yang sebenarnya adalah itu kayak salah kaprah, yang sebenarnya adalah blending sebenarnya, yang itu secara kimiawi itu memang ada seperti itu dan itu legal. Nah setelah kasus itu kemudian memang sebagian melakukan migrasi ke swasta dan kemudian sampai sekarang. Nah itulah yang kemudian menjadikan lonjakan permintaan dari swasta menjadi meminta 10% dan kemudian habis sebelum tahunnya. Jadi memang fenomena itu dan itu yang kemudian memang harus dimitigasi baik oleh SPBU swasta terkait dengan jatah 110% itu dan juga dimitigasi oleh Pertamina saya kira ya. Karena kan memang istilah oplosan seolah-olah mencitrakan itu menjadi negatif. Padahal sebenarnya ada blending yang itu lebih memang secara aturan adalah dimungkinkan dan boleh gitu. Oke, itu triggernya ya, akhirnya masyarakat kemudian shifting behavior tadi. Dan juga tadi saya kira juga faktor pengendalian BBM bersubsidi, di mana masyarakat didata dengan berbagai cara agar istilah pemerintah agar tepat sasaran, kemudian masyarakat kan tidak mau ribet kan, dan kemudian sebagian pindah dengan membeli yang non subsidi, baik yang non subsidi milik Pertamina ataupun non subsidi milik swasta. Itu yang mungkin menjadi trigger dari shifting consumer behavior di dalam pembelian BBM. Oke, saya akan ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini masyarakat resah begitu ya dengan kelangkaan yang terjadi, tapi sebenarnya apa yang dilihat oleh DPR ataupun Komisi 12 mengenai ini? Ini 110 untuk 12 bulan atau untuk 1 tahun menurut Anda? Nah itulah yang menjadi persoalan. Bahwa ini kan menjadi satu catatan dan juga menjadi perhatian bagi SPBU swasta ke depannya. Ini kan ada 5 SPBU swasta. Dan mereka harusnya dari kuota yang sudah diberikan tersebut ya, ini dapat mengatur cara penjualannya. Memang kita akui di satu sisi suatu saat tertentu itu akan ada lonjakan demand. Ya kan, karena berbagai macam cerita atau kejadian event atau seperti apa. Tetapi intinya adalah mereka harus mengerti kuota yang diberikan itu adalah untuk setahun, 12 bulan. Nah, jangan dihabiskan 8 bulan. Kemudian sisa 9 bulan ke depan, bulan berjalan, tahun berjalan, lalu ketika kering, tidak ada bahan untuk dijual, lalu menarasikan bahwa pemerintah tidak mendukung dan sebagainya. Padahal kita melihat ya, saya pikir tadi penjelasan dari Mbak Enggi udah sangat jelas ya, bahwa sebetulnya pemerintah ini sudah memikirkan 2 hal. Pertama, ketika kuota yang diberikan itu sudah melampaui, ini ada kebijakan tambahan 10%. Satu, tambahan 10% itu artinya kurang lebih udah nambah untuk 1 bulan loh kira-kira. Kurang lebih kan begitu kan, kurang lebih lah. Lalu kemudian ketika ini pun masih belum terpenuhi, ya masih kekurangan, diberikan suatu win-win. Karena bagaimanapun juga ingat bahwa hal-hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, ya terkait dengan barang industri dan sebagainya, itu diatur oleh negara. Ya itu menjadi catatan kita. Ini juga sama dengan BBM ini, walaupun ini adalah BBM yang bersifat komersil, harga ekonomi, tetapi terkait dengan hajat hidup orang banyak, tetap harus diatur. Nah, dalam hal ini saya pikir win-win yang diberikan itu adalah dengan kolaborasi dengan Pertamina. Jadi kata-kata kolaborasi ini secara langsung itu meniadakan yang kata-kata monopoli itu nggak ada, kolaborasi kerjasama. Karena sebetulnya kalau dibilang monopoli satu pintu, buktinya kan sudah ada kuota dari para SPBU swasta, udah diberikan. Kalau enggak dari awal tidak ada. Berarti tidak melihatnya ada jangan gitu. Dari sekarang, tetapi di belakang juga dilihat. Mereka sudah dapat kuota satu. Dengan yang namanya kolaborasi ini, ya kan ada win-win nih. Base fuel ya, base fuel. Nah, ya cuman saya juga memberikan masukan kepada Pertamina juga.
rundingnya ya jangan terlalu atas lah, high call lah. Ini win-win lah untuk semua, kan seperti itu. Karena bagaimanapun juga Pertamina ini walaupun terkait dengan sisi komersil yang satu ini ya, tapi dia juga ada yang namanya BUMN sebagai PSO itu, dalam pengertian ada fungsi kewajiban bagaimana untuk mendukung kelancaran daripada distribusi ini. Nah, dari sini kan kita tahu niatan dari Pertamina pun artinya mendukung. Yang dipakai ini kan bagian kuota mereka yang di-share. Ingat, setahu saya dari data yang saya dapat ya, total market share untuk BBM non subsidi atau yang bensin atau solar non subsidi ini secara total itu SPBU swasta itu 6% setahu saya. Walaupun growth-nya mungkin 15% ya. 15%. Ya, growth-nya memang tinggi. Kita akui. Polanya kan dari berbagai macam hal ya. Growth ini muncul dari sisi baik SPBU swasta, juga dijelaskan Pak Tulus tadi dari Pertamina sendiri. Masing-masing ini ada growth gitu loh. Nah, jadi ya saya pikir demikianlah sehingga ke depan kepada SPBU swasta untuk dapat lebih lebih bagus lah dalam menata tata penjualan sehingga pada akhirnya pertama tidak merugikan konsumen loyalis mereka karena tiap-tiap merek ini ada loyalis konsumennya. Dia kalau udah senang sama ini aja gitu. Bergesernya mungkin agak susah. Kita harus hormati itu, harus hargai itu. Karena itu hak konsumen. Hak konsumen. Nah, sehingga dengan demikian base fuel ini merupakan solusi. Pertaminanya kasih support, kemudian racikannya dengan segala kekhususannya dikembalikan kepada swasta masing-masing. Seperti itu. Ini dilihat sebagai solusi, tapi sebelum Mbak Anggi menjawab, saya tahu apa yang ingin Anda jawab soal monopoli itu ya. Merespon sedikit, tadi menarik itu disebutkan bahwa growth mereka kan sampai 15%. Ketika mereka kehabisan stok, badan usaha swasta, negara hadir nih Pak Bambang untuk memberikan, melayani konsumen, tetap masyarakat, untuk badan usaha bisa tetap bertumbuh, bisnis tetap jalan, makanya diberikanlah solusi dengan kolaborasi, dengan mekanisme B2B ini. Jadi, dan ini perlu diingat, impor harus diluruskan nih, impor satu pintu begitu kan bahasanya kan. Betul. Tidak satu pintu. Sebelumnya seperti yang Pak Bambang bilang kan sebelumnya sudah ada masing-masing jatahnya 100. Yang ini dilakukan adalah skema darurat untuk short term, jangka pendek sampai akhir tahun ini saja. Di tahun 2026 nanti semua akan kembali pada kuotanya masing-masing dan Oktober ini masing-masing udah mulai ajukan itu. Berapa kebutuhan segala macam. Tapi sudah diajukan, sudah diajukan. Kuotanya tetap 100. Kalau ada kebutuhannya meningkat ya kan pemerintah pasti akan melihat itu kan. Dalam neraca komoditas kan diatur untuk rencana kebutuhan impornya berapa. Kalau memang ada pertumbuhan, kalau memang butuh untuk tambah, dilihat itu. Apakah bisa, tapi yang paling penting harus juga dijelaskan Pak Tulus, pemerintah kan tetap harus memegang kendali sektor strategis tadi yang seperti Pak Bambang bilang tadi. Oke, berarti kita mengklirkan ya bahwa tidak ada monopoli di situ, betul? Oke, baik. Pak Wisnu, ada yang mau ditambahkan? Ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Ini kan kita merespon pilihan konsumen. Kalau kami dari sisi pelaku usaha, kalau ada permintaan, kenapa kita tidak menjual? Ya kan, walaupun memang pemerintah sudah mengatur kuota. Tahun sebelumnya tidak ada terjadi desas-desus seperti hari ini. Karena kenapa? Tahun sebelumnya kuota yang diberikan itu sampai per 31 Desember itu masih boleh dikata masih tersedia. Namun karena tadi pergeseran daripada hal yang kita bahas tadi SPBU nasional, sehingga masyarakat ini ya sudah pandailah masyarakat kita ini ya kan, dengan permintaannya mereka bergeser ke SPBU swasta. Nah, dari sisi kami pelaku usaha ya namanya berdagang, bila ada permintaan memang tadi dikatakan oleh Pak Bambang benar. Kami harus memanage bagaimana kuota kami. Nah, ini sulit. Kalau permintaan pasar, kami tidak mungkin hari ini kosong, stok kami masih ada. Terpaksa kami lepas. Nah, ini yang sudah kami koordinasikan dengan pemerintah. Jadi memang solusinya sudah ada. Solusinya sudah ada. Dan kami pelaku usaha ini menerima solusinya apa? Yaitu tadi yang dia katakan 4 hal yang disampaikan Pak Bali dan Mbak Enggi. Dan itu tidak masalah buat kami. Berarti setuju? Ya, kalau negara ini kita tidak bisa harus, Pak Bali sudah katakan setuju dan harus setuju. Iya kan? Tidak bisa. Jadi apa yang keadaan hari ini merupakan solusi buat jangka pendek.
Jangka pendek ini kan yang diberikan ini penambahan. Sebenarnya pemerintah ini sudah bijaksana, Pak. Kalau kami terus terang kami juga ini sebagai pelaku usaha harus punya win-win juga. Pemerintah di sini menyatakan bahwa penambahan bukan kekurangan loh narasinya. Tidak ada kurang, udah diberi sama pemerintah 110%. Artinya harusnya cukup. Harusnya cukup seperti katakan Pak Bambang. Tapi karena permintaan konsumen di Agustus kami kosong. Nah, kekosongan ini ada solusi dari pemerintah bagaimana penambahan kolaborasi dengan Pertamina. Win-winnya itu bukan SPBU swasta X isinya Y. Tapi kan sekarang tadi sudah disampaikan bahwa sudah disiapkan di Pertamina, tapi tinggal sistem B2B-nya saja. Ini bagaimana kemudian swasta melihatnya? Ini tadi yang saya mau katakan. Ini kan headquarter-nya ini. Ya tadi dikatakan Mbak Inji, ada importir yang biasa mereka pakai. Nah sekarang importirnya kan sudah dikolaborasikan dengan Pertamina. Secara apa yang disampaikan pada hari itu, kami ini semua sudah sepakat. Bahkan Pak Menteri sendiri udah meminta ke Pertamina loh, meminta kan, bisa 7 hari enggak? Iya kan? Nah memang hari ini yang saya dapat info tadi dari SDM bahwa fuel base itu sudah tersedia. Tinggal masing-masing daripada SPBU swasta ini mau kemana. Nah kalau ada hal-hal secara komersial belum nyampe ya biasanya perundingannya ini. Nah ini kan bukan salahnya dalam hal ini pemerintah juga. Nah, saya juga harus berdiri secara objektif dalam hal ini. Betul. Karena terus terang kami pelaku usaha ini investasi ada Mbak. 5 SPBU ini melakukan investasi di Indonesia. Satu SPBU itu 5-7 juta dolar per SPBU. Artinya dengan jumlah SPBU yang dimiliki masing-masing, tentunya dengan animo pasar Indonesia yang ada, yang selama ini masih di Pulau Jawa semua ini, Bali pun belum ada. Nah ini tentunya ke depan ada permintaan dan kami punya perencanaan ke depan. Nah perencanaan ke depan kalau melihat hari ini tidak tertata dengan baik, saya pikir ini investasi terus terang untuk di sektor ini, ya mungkin kami akan pertimbangkan lagi. Namun bila mana ada solusinya seperti yang di dalam bahasan yang sudah kami inikan, bahwa penambahannya itu karena ini harus dikontrol oleh negara. Berarti artinya harus ditata terlebih dahulu ya, harus ditata lagi ya, untuk kedepannya. Harus ditata. Nanti kita akan dalami lagi Mbak Anggi usai jeda ya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.